Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah workshop metode numerik yang diampu oleh dosen saya, Ibu Zakiatul Darajah. Proyek saya di sini adalah analisa tren saham dan taksiran harga menggunakan regresi polinomial orde n dan eliminasi Gauss-Jordan. Sebelumnya, perkenalkan saya A. Khairul Rizal dari kelas 2D4 Teknik Mekatronika A 2018 NRP 31101810008 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Adapun konten yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pertama, permasalahan yang membahas tentang masalah latar belakang yang dihadapi. Kemudian ada metode, membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk penyelesaian. Ada hasil, membahas tentang hasil yang telah didapatkan dari simulasi percobaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu membahas kesimpulan dari keseluruhan percobaan. Permasalahan. Karena tidak punya pengetahuan tentang trading, kebanyakan trader pemula asal membeli atau menjual hanya berdasarkan feeling. Selanjutnya bisa ditebak. Lebih banyak dari rugi daripada untung. Setiap trader dan investor sukses selalu memiliki sistem yang ia gunakan. Menemukan sistem trading merupakan sebuah proses untuk menjadi trader dan investor sukses. Jika tidak punya sistem, umumnya trader dan investor pemula akan terombang-ambing, bingung oleh harga saham yang fluktuatif pergerakan di pasar itu. Kapan harus menjual, kapan harus membeli. Jika ingin berhasil dalam hal ini, kita harus melakukan persiapan rencana secara rinci untuk memperbesar kemungkinan sukses. Sistem trading dapat membantu kita mewujudkan keberhasilan trading dan investasi. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki sistem tersebut? Oleh karena itu, di sini saya akan membuat sebuah sistem untuk mengatasi permasalahan tersebut menggunakan metode numerik. Di sini dibahas ada dua metode yang digunakan, yaitu pertama ada regresi polinomial orde n. Regresi ini digunakan untuk mencari persamaan dari data dan mencari taksiran harga. Kemudian metode kedua ada eliminasi Gauss-Jordan, di mana metode ini digunakan bersamaan dengan metode Kerr-1 yaitu regresi sebagai pencari persamaan dari data yang telah didapatkan atau dipunyai. Pertama, regresi polinomial. Berikut adalah fungsi pendekatannya, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A01X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai sekian ANX pangkat N, di mana R adalah orde. Di sini dicontohkan untuk orde 2 akan menghasilkan 3 buah persamaan dan menghasilkan matrik 3x3 dan augmented matriknya menjadi 3x4 bersama dengan hasilnya, yaitu Y. Di mana N pada slide ini adalah banyak data. Eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan di sini digunakan untuk mencari A0, A1, A2, A3 sampai A ke N, tergantung orde N yang digunakan dalam metode ini. Kemudian di sini saya menggunakan saham dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode emiten SIDO, huruf besar semua. Adapun hasil yang diharapkan nantinya adalah sebuah grafik analisa tren berdasarkan moving average. Nah, moving average sendiri ini merupakan salah satu dari analisa teknikal yang digunakan dalam saham. Sehingga sistem saya akan menggunakan grafik moving average ini untuk menentukan taksiran harga di keesokan harinya. Nah, taksiran harga yang didapatkan juga disertai dengan range cut loss atau take profit sebagai acuan kita untuk pasang harga jika kita ingin menjual ataupun membeli saham pada hari tersebut. Di sini saya menggunakan persamaan polinomial orde n dikarenakan setelah saya coba dengan 500 data, 900 data, 1000 data dan 1017 data, rata-rata data yang didapatkan itu bernilai error yang dikit itu ketika ordenya 8 atau orde 9. Jadi N di sini nanti saya akan menggantinya dengan 8 atau 9. Dan di program saya nanti N ini akan otomatis dipilih mana yang terkecil itu yang dipakai. Jika yang terkecil adalah 8, maka orde akan dipakai orde 8. Begitu.
Kemudian, nah sekarang saatnya simulasi menggunakan software MATLAB. Untuk simulasinya adalah sebagai berikut. Di sini kita akan melakukan simulasi dari permodelan program yang sudah saya buat. Untuk programnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada CLC clear untuk menghilangkan jendela di command window. Kemudian ada display seperti biasa. Input data yang saya gunakan adalah fungsi XLS read dengan nama file sido.jk4y.xlsx dengan mengambil kolom F sampai F.2F, di mana kolom F dari awal sampai akhir itu akan diambil. Ini datanya. Ini datanya sudah saya ambil dari website Yahoo Finance. sido.jk4y. 4y ini artinya 4 tahun. Jadi jangka waktu yang saya ambil itu jangka waktu 4 tahun sebanyak, jika 4 tahun itu rata-rata sebanyak 1017 data yang saya ambil dari tanggal 14 Juni 2016 sampai 14 Juni 2020. Kemudian ada order sama dengan 8. Ini belum saya modif, lupa saya hilangkan. Ini saya hilangkan dulu. Ini adalah program yang saya gunakan untuk mencoba-cobanya. Jadi ini tidak perlu dipakai untuk yang kali ini. N normal data adalah mengambil banyak data dari data ini, dimana ada 1017. Jadi N-nya nanti adalah 1017, tergantung data pada Excel berapa jumlahnya. Kemudian ada fprint, jumlah data pada Excel. Order sama dengan 8 sampai 9. Dia akan mengecek 8 atau 9 yang akan kita pakai. Ini adalah program untuk regresi order N-nya. Ini order N. Ini mulai regresinya, persamaan order 1 kolom. Kemudian untuk metode eliminasi Gauss-Jordan saya menggunakan file yang sebelumnya sudah saya buat pada tugas workshop metode numerik sebelumnya. Ini adalah programnya, sama persis. Ini menampilkan hasil ketika saya mencoba-coba, ini saya tampilkan, namun ketika mengecek harga saham ini tidak perlu ditampilkan lagi karena programnya sudah fix. Ini untuk program membuat persamaan polinomial dalam bentuk inline. Jadi nilai-nilai A0, A1 sampai A ke N itu dibuat persamaan dengan menggunakan program ini. Programnya seperti ini. Bisa dibaca. Kemudian mencari nilai error. Nah, error di sini dicari dengan cara membagi rata-rata jumlah error, yaitu ini, dengan banyaknya data error tersebut, di mana jumlah error itu didapatkan dari absolut dari data ke I, yaitu 1 sampai 1017 jika menggunakan Excel ini, dikurangi dengan hasil regresi ke I, di mana regresi ke I itu adalah fungsi dari F inline persamaan yang dapat itu dengan nilai X diganti dengan I dari 1 sampai dengan 1017. Kemudian ini errornya saya gunakan untuk memunculkan di tabel. Ini adalah kondisi N, ini adalah N terakhir pada perulangan for order sama dengan 8 to 9. N-nya ini adalah N yang terakhir. Kemudian ada pengecekan kondisi di sini. Nah, jika errornya itu order 8 itu kurang dari order 9, maka total error yang digunakan adalah yang 8 dan order adalah order 8. Begitu pula yang ini juga seperti itu. Ini untuk menampilkan labelnya, tapi saya tidak menampilkannya. Kemarin saya hanya mengeceknya di sini. Nanti akan tampil order yang digunakan berapa, rata-rata error menggunakan order tersebut berapa. Kemudian ini adalah program plot grafik dari data-data yang tadi didapat dan grafik dari hasil moving average tadi, di mana X, data berwarna G green hijau dan XT, YT ini merupakan hasil dari regresi polinomial tadi, yaitu berupa grafik moving average saya sebut di sini, yaitu R red,
X label waktu, Y label harga, titelnya grafik data, dan moving average MA. Jadi moving average itu disingkat sebagai MA. Rata-rata kebanyakan metode di saham itu moving average-nya MA50. Dari agennya saya tampilkan data tren MA. Dan ini program ring perkiraan harga taksiran. Akan menampilkan data yang akan ditaksir, yaitu data ditambah 1. Jadi di sini ada datanya adalah 117. Jadi data yang akan ditaksir itu adalah data ke 118, data keesokan harinya. F', harga pada data ke N. Jadi data ke N ini harganya kita menggunakan harga cut loss, yaitu harga di 1210. Jadi cut loss ini saya gunakan ini, maksud saya close bukan cut loss. Harga closingnya saya gunakan dalam menentukan harga esoknya. Kemudian hasilnya adalah fungsi dari N ditambah 1. Jadi angka 1018 itu dimasukkan ke persamaan tadi yang kita dapat itu, dan disimpan di variabel hasil. Nilai minimumnya adalah hasil dikurangin total error yang didapatkan dari pemilihan order tadi. Maksudnya juga seperti itu. Untuk persennya adalah persen dari perubahan nilai naik atau turunnya itu. Bisa positif bisa negatif. Untuk positif harganya naik sebesar positif sekian persen. Jika harganya tetap makanya harganya persennya segini, dan jika harganya kemungkinan turun besar makanya dia akan minus di sini. F', harga taksiran hasil ring harga taksiran. Jadi harga maksimal cut loss itu merupakan kemungkinan harga minimal pada trading hari itu, dan harga maksimal take profit ini adalah kemungkinan harga maksimal pada hari itu. Jadi di sini kita akan mencoba mensimulasikannya dengan cara sebagai berikut. Data ini saya akan menguranginya 1, yaitu data 117 paling bawah saya akan cut, jadi dia tidak akan dibaca. Saya moving ke sini, kemudian saya save. Jadi program akan membaca 1016 data. Kita run di sini. Kita tunggu prosesnya. Ya. Untuk grafik nanti dulu, kita lihat hasilnya di sini. Jumlah data pada Excel adalah 1016 sesuai dengan Excel di sini, yaitu 1016. Kemudian order yang digunakan adalah order 8 dengan rata-rata error 36,62. Jadi order 8 yang digunakan bukan order 9. Data yang akan ditaksir adalah 1017. 1016 ditambah 1, 1017. Datanya adalah ini yang akan ditaksir oleh sistem saya, oleh program saya. Kemudian harga pada data ke 1016 adalah 1230. Ini sesuai 1230. Ini harga closingnya di data 1116, di data 1016 maksud saya. Kemudian harga kemungkinan turun sebesar Rp25 atau minus 2,01%, sehingga harga hasil taksirannya sekitar 1205. Dan kita lihat di data nomor 1017 ini harganya turun menjadi 1210, turunnya 20,20 rupiah, hampir mendekati di sini. Dengan maksimal cut loss itu 1169 dan maksimal take profit 1242. Nah, angka ini bisa digunakan untuk misalkan maksimal cut loss. Jadi misalkan kita mau menjual di hari itu, maksimalnya tuh harga dijual itu 1169, boleh di atas itu. Jadi maksimal itu sini. Ataupun kita mau membeli di harga paling minimum di hari itu, bisa kita memasang harga di 1169. Seperti itu. Begitu pula ketika kita mau take profit, jadi ketika harga sudah naik tinggi dan dia akan turun di hasil closingnya di akhir, maka kita bisa menjual dengan pasang harga di 1242. Seperti itu. Itu harga yang turun dari 12.030 ke 12.010. Sekarang kita mencoba data lain lagi. Kita coba yang naik ini 1255 ke 1310, ini naik. Kita coba mengujinya.
Saya cut, saya paste di sini, kemudian saya save. Datanya adalah berjumlah 1013. Kita run dulu di sini. Kita tunggu. Ya, hasilnya sudah keluar. Jadi jumlah data pada Excel itu 1013 sesuai dengan data di Excel ini. Kemudian order yang digunakan adalah order 9, bukan order 8 lagi, dengan rata-rata error 35,35. Data yang akan ditaksir adalah 1014, yaitu data ini. Ini yang akan ditaksir. Dan dari sini kita lihat dari 1255 naik menjadi 1310. Kemudian harga pada data 1013, 1255 ya benar. Harga kemungkinan naik sebesar Rp53.53 atau 4,23% dari dengan harga taksiran sebesar 1308, dan di sini 1310 hampir mendekati. Jadi sistem ini berjalan cukup baik dengan rank yang bisa kita gunakan ini. Kemudian untuk analisa grafiknya adalah ini merupakan grafik dari trend moving average. Ini saya tidak bisa, sebentar saya turunkan. Oh, bisa. Jadi dari data ini untuk para investor pemula apapun yang sudah ahli dalam membaca grafik, ini mungkin bisa dijadikan patokan, menjadi pembelajaran, menjadi sumber analisa dari hasil grafik warna merah ini. Warna hijau ini merupakan data-data yang kita peroleh pada Excel tadi, dan warna merah ini merupakan hasil dari regresi polinomial order, dalam hal ini order 9, yang saya ibaratkan sebagai grafik moving average. Jadi bisa kita lihat ketika kita ambil contoh pada bagian ini, ketika dia udah naik dan akan menunjukkan tren datar, kita tidak perlu menjualnya karena dia akan naik lagi selama dia tidak turun. Dia akan naik lagi terus menuju naik, dan di sini baru dia akan turun. Ini diakibatkan pada data ini adalah ketika corona masuk ke Indonesia, COVID-19. Jadi ketika di puncak ini ada indikasi turun, maka kita bisa untuk menjualnya. Jadi diturunkan di sini, dijual di sini, turun sampai ada indikasi dia akan mau naik lagi, baru kita dapat membeli pada harga itu dan akan naik lagi. Terlihat bahwa ketika titik puncak di sini dengan titik puncak data terakhir itu masih lebih tinggi data terakhir. Jadi saham dari Sido Muncul ini bisa dikatakan saham yang cukup baik karena trennya itu naik terus. Walaupun ada wabah COVID-19, perubahannya pun tidak terlalu drastis dan dia bisa menuju lebih tinggi lagi dari harga sebelum COVID-19 ini. Jadi dari hasil grafik ini bisa dianalisa bagi para investor atau trader yang mempunyai ilmu dalam menganalisa hasil ini. Bagi investor dan trader pemula juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah trennya itu naik atau turun dari saham yang ingin dibeli, seperti itu. Sekian dari presentasi untuk simulasi. Kita kembali ke presentasi. Baik, telah dilakukan simulasi menggunakan software MATLAB tadi. Sekarang kita lanjutkan slide-nya. Berikut adalah kesimpulan yang didapat dari hasil percobaan dan simulasi yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, polinomial order n. Itu digunakan persamaan polinomial order n karena memiliki error yang paling kecil, di mana n itu adalah 8 atau 9. Kemudian polinomial order n ini merupakan metode dari regresi, digunakan untuk mencari tren dari harga saham tersebut, apakah naik atau turun, dan hasil dari grafik tersebut bisa digunakan sebagai moving average. Kemudian analisa moving average didapatkan grafik moving average yang dapat dianalisa untuk mengetahui tren dari saham. Dalam hal ini adalah saham Sido Muncul. Kemudian yang terakhir adalah taksiran harga, didapatkan taksiran harga untuk hari esok beserta perkiraan cut loss dan take profit. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber yang saya gunakan. Ada data sido.jk yang diakses pada tanggal 14 Juni 2020, sehingga saya menggunakan data pada 16 Juni 2016 sampai 14 Juni 2020 selama kurang lebih sekitar 4 tahun.
Kemudian ada penelitian terkait mengenai analisa saham yang menggunakan di sini menggunakan transformasi Fourier. Baiklah, ini ada sedikit kata-kata bijak dari Warren Buffett. Anda hanya perlu mengerjakan beberapa hal yang tepat dalam hidup Anda, asalkan Anda tidak mengerjakan banyak hal yang salah. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.